Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, dengan Ami Amila Harahap. Saya dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara, tepatnya di Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak. Pada kesempatan ini adalah mempresentasikan video pembelajaran mengenai pengukuran resiko karies pada anak. Nah, ada pun beberapa cara di sini akan ditampilkan, antara lain dengan menggunakan metode Cambra dan dengan menggunakan metode APD. Penilaian resiko karies pada anak ini sangat penting. Nah, kita dapat menilai dengan menggunakan charts yang ada pada masing-masing penilaian. Nah, ketika Cambra sendiri dia dibagi yaitu 0 sampai di bawah 6 tahun dan di atas 6 tahun. Begitu juga dengan AAPD, mereka juga akan membagi dua tentang chartsnya tersebut. Nah, di dalam penilaian ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian pada kita. Penilaian resiko karies anak ini dilakukan setelah kita melakukan pemeriksaan lengkap pada anak yang meliputi seluruh faktor. Contohnya faktor saliva, pH, kemudian bagaimana juga kesehatan gigi dan mulut orang tuanya, kemudian bagaimana dietnya, faktor terkena flu, dan lain-lain. Nah, ketika kita setelah melihat daripada kondisi rongga mulut anak dan seluruhnya, baru kita nanti melakukan penilaian resiko karies anak berdasarkan data-data yang telah kita peroleh. Dengan penilaian resiko karies anak ini, bisalah kita menentukan rencana perawatan lebih lanjut. Contohnya penentuan apa bahan restorasi atau bagaimana tahapan rencana perawatan yang akan kita tentukan untuk anak-anak. Nah, pada anak mereka itu berbeda-beda walaupun pada usia yang sama dengan kasus yang sama, namun kalau penilaian resiko karies yang berbeda, maka diperlukan rencana perawatan yang berbeda pula. Nah, oleh sebab itu penting kita lakukan pemeriksaan penilaian resiko karies anak sehingga dapat kita optimalisasi rencana perawatan yang akan kita lakukan pada anak tersebut. Nah, dengan berdasarkan penilaian resiko anak ini, kita juga akan menentukan kapan waktu nanti anak berkontrol kembali untuk memeriksakan keadaan rongga mulutnya ketika seluruh perawatan yang kita rencanakan sudah dilakukan secara sempurna. Nah, rencana perawatan ini juga akan tergantung nantinya pada waktu kontrol, apakah di sebulan, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun dengan resiko karies yang sangat rendah pada anak. Nah, penggunaan fluor juga akan ditentukan dengan penggunaan penilaian resiko karies anak tersebut. Nah, marilah kita saksikan bagaimana cara melakukan penilaian risiko karies anak dengan menggunakan Cambra dan APD pada video ini. Selamat menyaksikan dan semoga memberikan bantuan untuk melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini, kami akan mempresentasikan video pembelajaran Caries Risk Assessment dengan metode Cambra. Beberapa tujuan metode Cambra adalah untuk membantu dokter dalam mengambil keputusan terkait perawatan berdasarkan usia anak, risiko karies, dan kepatuhan pasien yang merupakan elemen penting dalam perawatan klinis kontemporer. Sebagai metode edukasi penyedia layanan kesehatan, serta pihak lain yang berkepentingan dalam menangani risiko karies dalam kedokteran gigi anak. Mengantisipasi perkembangan karies terkait pengambilan keputusan klinis mengenai protokol diagnostik, fluorida, diet, dan juga restoratif. Mengindividualisasi, memilih, dan menentukan frekuensi dari perawatan preventif dan restoratif untuk pasien. Definisi terminologi untuk penilaian resiko karies. Resiko karies itu sendiri merupakan kemungkinan pasien untuk memiliki lesi karies baru seperti white spot aktif, lesi proksimal, non-kavitas, dan juga lesi berulang dalam waktu dekat.
Faktor perlindungan merupakan faktor lingkungan, biologis, ataupun terapi kimia yang membantu menyeimbangkan karies menuju pencegahan ataupun pembalikan lesi karies. Faktor resiko adalah faktor lingkungan ataupun biologis yang berkontribusi terhadap inisiasi atau perkembangan lesi karies. Untuk indikator penyakit itu sendiri, merupakan hasil pengamatan klinis dari kerusakan mineral gigi akibat karies gigi yang sebelumnya dan atau yang sedang berlangsung. Lesi karies sendiri adalah menggambarkan lesi gigi yang berlubang ataupun tidak berlubang yang disebabkan oleh proses karies gigi. Saat ini kami akan membahas metode Cambra untuk usia 0 hingga 6 tahun. Berikut merupakan formulir Cambra untuk usia 0 hingga 6 tahun, dimulai dengan pengisian nama pasien, nama operator, reference number, serta tanggal pemeriksaan. Dilanjutkan dengan segmen pertama yaitu Biological or Environmental Risk Factor, lalu segmen kedua yaitu Protective Factors. Lalu Biological Risk Factor melalui pemeriksaan klinis, dilanjutkan dengan Disease Indicator. Lakukan penjumlahan dari tiap kolom yang dicentang. Setelah itu, hasil dari tiap kolom dihitung dengan rumus kolom 2 ditambah kolom 3 dikurang kolom 1. Hasil penjumlahan akan menunjukkan Caries Risk Assessment-nya. Berikut merupakan gambaran jika protective factors-nya tinggi, karies tidak akan terjadi. Sementara, jika biological and environmental risk factors-nya tinggi, ditambah dengan disease indicators, karies akan berprogres dalam rongga mulut pasien. Panduan untuk menentukan risiko karies, pada risiko rendah yaitu jika tidak ada indikator penyakit, sangat sedikit atau tidak ada faktor risiko, dan ada faktor protektif yang berlaku. Risiko sedang apabila jika tidak ada indikator penyakit dan faktor risiko serta faktor perlindungan yang seimbang. Risiko tinggi jika terdapat jawaban ya di kolom 3 pada satu atau kedua indikator penyakit. Pasien memiliki kemungkinan untuk berisiko tinggi. Dan risiko sangat tinggi jika menunjukkan kerusakan yang ada ataupun meluas. Berikut untuk panduan penilaian faktor risiko karies menurut Cambra, yaitu dengan memindahkan skor untuk setiap jawaban ya yang dicentang pada formulir penilaian risiko dengan skor -1 untuk jawaban ya pada kolom 1, skor positif 2 dan 3 untuk jawaban ya pada kolom 2 dan 3. Total akhir akan membantu untuk menentukan tingkat risiko di mana rendah yaitu -8 hingga -2, sedang -1 hingga positif 2, tinggi positif 3 hingga positif 17, sangat tinggi yaitu positif 18 hingga positif 30. Kami akan mempresentasikan kasus pertama yaitu anak dengan nama inisial SAZ, perempuan usia 5 tahun. SAZ usia 5 tahun dengan berat badan 16 kg, tinggi badan 112 cm dengan status gizi 7,4 kg per meter kuadrat, underweight. Untuk riwayat diet pada pasien ini, ASI 2 kali sehari dan berhenti pada usia 2,5 tahun, susu botol sejak lahir dengan frekuensi 3-5 kali sehari. Untuk riwayat makan dan minuman, snacking coklat dan permen, minum teh manis 2 kali sehari. Masalah yang ditemui pada kasus ini adalah pola makanan anak yang belum benar. Untuk pengalaman mengenai kesehatan gigi, anak mulai menyikat gigi pada usia 1 tahun, 2 kali sehari yaitu sebelum makan pagi dan ketika mandi sore. Sikat giginya sudah sendiri dengan jenis sikat gigi anak, teratur menyikat gigi mulai 1 tahun dan tidak pernah dibawa ataupun dirawat ke dokter gigi, di mana masalah yang ditemui pada kasus ini adalah oral hygiene anak yang buruk. Pasien datang dengan keluhan gigi belakang kanan dan kiri rahang atas dan rahang bawah berlubang dan sakit sejak 1 tahun lalu. Pasien rasa kurang nyaman karena sering terselip makanan. Ibu pasien menyatakan bahwa anak mengeluh gigi geraham bawah dan ke atas, kiri dan kanan berlubang, awalnya lubang kecil, namun lama-kelamaan meluas dan pasien mengaku gigi tersebut mulai terasa sakit pada malam hari ataupun ketika makan makanan manis sejak 1 tahun lalu. Pasien pernah makan obat untuk meredakan nyeri. Pasien tidak memiliki penyakit penyerta dan belum pernah ke dokter gigi. Untuk pemeriksaan pada daerah sekitar mulut atau ekstraoral menunjukkan tidak ada kelainan atau dalam batas normal. Pada pemeriksaan rongga mulut dalam batas normal, serta konsistensi saliva, encer, dan bening. Untuk skor Debris menunjukkan nilai 1,6 dan skor kalkulus 1 dengan nilai OHIS 2,6 sedang.
Pemeriksaan gigi geligi menunjukkan kehilangan gigi 64 dengan odontogram gigi tertera sebagai berikut. Nilai DFT D15, E5, dan F1. Berikut adalah penilaian resiko karies pada kasus 1 menurut metode Cambra. Setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan menyeluruh pada pasien, kita akan mengisi formulir Cambra. Pada segmen 1, kita akan mencentang nomor 2 karena pasien mengaku mengkonsumsi minuman selain air putih. Lalu selanjutnya, pada segmen Disease Indicators dari hasil pemeriksaan klinis, karena ditemukan gigi dengan karies, kolom 3 akan dicentang. Lalu, dilakukan penjumlahan dari tiap kolom yang dicentang. Pada kolom 2, total poinnya 2, dan kolom 3, total poinnya 3. Sehingga, hasil dari Caries Risk Assessment menunjukkan kategori High. Untuk manajemen karies berdasarkan resiko karies tinggi, pertama adalah dengan menyikat gigi dengan pasta gigi berfluoride tinggi, yaitu 5000 ppm, yang diresepkan dokter setidaknya 2 kali sehari ditambahi konseling tentang mengurangi cemilan karbohidrat di antara waktu makan. Lalu berkumur selama 1 menit sekali per hari selama 1 minggu pada setiap bulan dengan obat kumur chlorhexidine gluconate 0,12%. Hal ini dilakukan setidaknya 1 jam setelah menyikat gigi dengan pasta berfluoride dan sebaiknya dilakukan pada malam hari sebelum tidur. Fluoride varnish diaplikasikan di klinik pada saat kunjungan klinis dan diaplikasikan ulang setiap 3-6 bulan pada anak-anak. Lalu kunjungan kembali dengan interval 3-6 bulan untuk kunjungan tindak lanjutan. Berikut untuk diagnosis dan rencana perawatan pada kasus pertama. Metode Cambra untuk usia di atas 6 tahun. Berikut merupakan formulir Cambra untuk usia anak di atas 6 tahun. Dimulai dari nama pasien, nama operator, reference number, serta tanggal pemeriksaan. Dilanjutkan dengan segmen pertama yaitu protective factors berupa question item. Segmen kedua berupa biological or environmental risk factor question item. Segmen yang ketiga berupa biological risk factor dari clinical exam. Kemudian segmen yang keempat adalah disease indicator berupa clinical exam. Lakukan penjumlahan untuk tiap kolom yang dicentang. Setelah itu, hasil dari tiap kolom dihitung dengan rumus kolom 2 ditambah dengan kolom 3, lalu dikurang dengan kolom 1. Hasil penjumlahan akan menentukan resiko karies. Berikut merupakan gambaran jika protective factor lebih tinggi, maka karies tidak akan terjadi. Sementara, jika biological and environmental risk factor beserta disease indikator tinggi, maka akan terjadi karies di dalam rongga mulut pasien. Kasus 2, inisial RT, anak laki-laki berusia 8 tahun. Identitas dan keadaan umum pasien, nama RT, usia 8 tahun, berat badan 34 kg, tinggi badan 130 cm, status gizi 20 kg per meter kuadrat, dengan kategori BMI normal. Riwayat kesehatan gigi. Anak mulai menyikat gigi pada usia 3 tahun, menyikat gigi 2 kali sehari, yakni sebelum makan pagi dan ketika menjelang tidur malam. Anak memiliki sikat gigi sendiri dan jenis sikat gigi anak. Anak tidak teratur menyikat gigi. Anak tidak pernah dibawa atau dirawat ke dokter gigi. Masalah dari riwayat kesehatan gigi adalah oral hygiene, di mana waktu dan frekuensi menyikat gigi yang belum tepat. Riwayat diet. Riwayat ASI setelah 1 tahun, di mana frekuensi dalam sehari 5 kali dan berhenti pada usia 2 tahun. Riwayat susu dalam botol tidak diketahui. Riwayat makan dan minuman karbohidrat di luar jam makan utama berupa roti, wafer coklat, teh kemasan, susu fermentasi dengan frekuensi 3-4 kali sehari. Masalah dari riwayat diet adalah frekuensi mengemil lebih dari 3 kali di luar jam makan. Keluhan utama, pasien datang dengan keluhan terdapat gigi berlubang besar pada geraham kiri bawah dan sakit. Riwayat sakit, pasien mengatakan rasa sakit muncul ketika makanan masuk ke dalam gigi berlubang dan rasa sakit hilang saat sisa makanan tidak ada lagi pada gigi berlubang. Sakit dirasakan sejak 8 bulan yang lalu dan belum pernah diobati. Pemeriksaan sekitar mulut. Diketahui bentuk muka simetris, pembengkakan tidak ada, kelenjar getah bening tidak teraba dan tidak sakit, TMJ normal, lebar pembukaan mulut 45 mm, keluhan rasa sakit tidak ada, pupil mata, sklera, dan sirkum oral normal. Pemeriksaan rongga mulut.
bibir, perlekatan frenulum atas, perlekatan frenulum lingual, mukosa labial, mukosa bukal, dan palatum normal, perlekatan frenulum bawah rendah, gingiva, terdapat fistula pada proksimal mesial dan distal gigi 5-4, odem pada regio posterior RA dan RB, dan regio anterior RB, serta terdapat hiperpigmentasi kecoklatan diffuse pada gingiva cekat. Lidah, terdapat pseudomembran putih pada distal lidah. Skor plak. Untuk jumlah skor debris adalah 10 dengan skor 1,62 dan indeks sedang. Kemudian untuk skor kalkulus jumlahnya 4 dengan skor 0,67 dan indeks sedang. Dan OHIS dengan skor 2,34 dengan indeks sedang. Pemeriksaan gigi geligi. Kehilangan gigi dan fraktur gigi tidak ada. Kelainan perkembangan gigi berupa taurodontia pada gigi 16 dan 26. Oklusi merupakan hubungan molar permanen dengan kanan kelas 1 angle, kiri kelas 3 angle. Crossbite anterior, protrusif tidak ada. Malposisi gigi 11 palatoversi, gigi 31, 32, dan 42 linguoversi, gigi 41 distal linguoversi. Midline normal. Lidah terdapat pseudomembran putih pada distal lidah, tonsil normal, dan overjet 0,5 mm dan overbite 2 mm. Pemeriksaan gigi geligi. Diketahui dari kasus 2, nilai DEFT itu adalah 17 dengan nilai decay-nya itu 17, ekstraksinya 0 dan filling 0. Sementara nilai DMFT adalah 0. Penilaian resiko karies kasus 2 menurut Kambra. Berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan, kita bisa menentukan resiko karies dari kasus 2 menggunakan formulir Kambra, dimulai dari nama pasien yaitu RT, dan dilakukan pemeriksaan pada tanggal 23 bulan 2 2023. Nah, pada segmen pertama yaitu protective factor berupa question item, terdapat 2 item yang dicentang pada kolom pertama, yaitu item ketiga berupa penggunaan pasta gigi berfluoride 2 kali sehari atau lebih, dan item yang ke-8 berupa fungsi saliva yang normal. Pada segmen kedua, yaitu biological or environmental risk factor question item, terdapat 1 item yang dicentang pada kolom kedua, yaitu item pertama, berupa frekuensi anak yang mengemil lebih dari 3 kali sehari. Pada segmen ketiga, berupa biological risk factor dari clinical exam, terdapat 2 item yang dicentang pada kolom kedua, yaitu item ketiga berupa pit dan fisur yang dalam, serta item keempat berupa tereksposnya akar gigi. Pada segmen keempat, yaitu disease indicator, terdapat 1 item yang dicentang pada kolom ketiga berupa item pertama, yang merupakan lesi karies baru mencapai dentin yang dapat dilihat berdasarkan radiografi. Untuk nilai total pada kolom 1 adalah -2, nilai total pada kolom 2 adalah 6, dan nilai total dari kolom 3 adalah 3. Sehingga didapatkan nilai akhir dengan rumus kolom 2 ditambah kolom 3 dikurang dengan kolom 1, yaitu 6 ditambah 3 dikurang 2 sama dengan 7, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa resiko karies anak berdasarkan Kambra diklasifikasikan sebagai resiko karies tinggi. Adapun manajemen karies berdasarkan resiko karies tinggi berupa aplikasi fluorida topikal, penggunaan pasta gigi berfluorida tinggi berupa 5000 ppm, berkumur dengan larutan kloreksidin 0,12%, dan kontrol setiap 4-6 bulan sekali ke dokter gigi. Berikut adalah rangkaian diagnosis dan rencana perawatan dari kasus 2. AAPD-CAT atau American Academy of Pediatric Dentistry Caries Risk Assessment Tool merupakan metode untuk menilai resiko karies pada anak-anak secara manual berupa checklist form. Formulir ini menggabungkan 3 kategori faktor, yaitu faktor sosial, faktor protektif, dan kondisi klinis. Pengisian formulir dapat dilakukan ketika anamnesis, di mana dokter gigi akan mengarahkan pertanyaan yang berada pada formulir, dan dokter gigi akan melingkari apabila ada yang sesuai. Berikut adalah formulir AAPD-CAT pada anak usia 0-5 tahun. Pada faktor resiko, hal yang diperiksa apakah orang tua memiliki karies aktif, status ekonomi dan kesadaran tentang kesehatan rongga mulut orang tua, apakah anak sering mengonsumsi makanan ringan, apakah anak sering menggunakan botol yang berisi minuman dengan gula, apakah anak imigran baru, dan apakah anak memiliki kebutuhan perawatan kesehatan khusus.
Sedangkan pada faktor protektif diperhatikan apakah anak mengonsumsi air minum berfluoride, apakah anak menyikat gigi setiap hari dengan pasta gigi berfluoride, apakah anak mendapatkan topikal aplikasi fluor dari tenaga kesehatan profesional, dan apakah anak melakukan perawatan gigi secara rutin di rumah. Dan pada kondisi klinis dilihat apakah anak memiliki lesi karies aktif, kavitas atau tambalan atau kehilangan gigi, dan apakah anak ada plak pada gigi yang tampak secara kasat mata. Pada formulir AAPD-CAT anak di usia 6 tahun, pada faktor resiko dilihat apakah status ekonomi dan kesadaran tentang kesehatan rendah, apakah pasien sering mengkonsumsi snack atau minuman mengandung gula, apakah pasien seorang imigran baru, atau apakah pasien membutuhkan perawatan kesehatan khusus. Pada faktor protektif, apakah pasien mengkonsumsi air minum dengan kandungan fluor, menyikat gigi dengan pasta gigi fluor, dan mendapatkan topikal aplikasi fluor dari tenaga kesehatan. Apakah pasien melakukan perawatan gigi secara rutin di rumah? Pada kondisi klinis diperiksa apakah pasien memiliki lesi karies, laju alir saliva, restorasi, atau menggunakan piranti intraoral. Apabila memiliki minimal satu faktor risiko tinggi yang teridentifikasi, maka individu tersebut risiko karies tinggi. Anamnesis, seorang pasien perempuan berumur 5 tahun datang ke RSGM USU bersama ibunya dengan keluhan adanya sakit pada gigi geraham kiri dan kanan yang hilang timbul sejak 1 tahun lalu. Gigi pasien tersebut terasa sakit saat pasien mengunyah makanan manis dan apabila makanan masuk ke dalam gigi yang berlubang. Pasien mengaku gigi pasien terasa sakit sampai mengganggu waktu tidur pasien. Berdasarkan anamnesis, didapatkan identitas dan keadaan umum anak bernama Kanza dengan usia 5 tahun di mana status giginya underweight. Riwayat diet pasien, minum ASI hanya sampai 2 bulan, minum susu botol 5 kali sehari sampai 2 tahun, dan mengonsumsi roti, kue kering, susu sebanyak 2 kali. Riwayat kesehatan gigi, sudah menyikat gigi sejak 6 bulan, anak menyikat gigi sendiri dengan sikat gigi anak dan pasta gigi komodo, anak tidak teratur menyikat gigi, dan tidak memiliki kebiasaan yang buruk. Pada pemeriksaan sekitar mulut, kelenjar getah bening terdapat pembengkakan dan nyeri tekan submandibular kanan dan kiri, sedangkan TMJ, lebar pembukaan mulut, mata, kulit dalam keadaan normal. Pada pemeriksaan jaringan lunak mulut didapatkan bibir, pelekatan frenulum, mukosa bukal dan labial dalam keadaan normal, gingiva oedematus, palatum normal, lidah adanya pseudomembran putih, tonsil pembengkakan grade 1, saliva cair dan uvula normal. Pada indeks plak didapatkan indeks OHIS baik, dan indeks kalkulus didapatkan kebersihan rongga mulut baik. Pada pemeriksaan gigi geligi didapatkan tidak ada kehilangan gigi prematur, fraktur gigi, gigi berlebih, persistensi gigi. Didapatkan early eruption gigi 46, hubungan molar desidui kiri dan kanan mesial step, terdapat malposisi gigi, midline gigi normal, overjet dan overbite normal. Hasil pemeriksaan DFT didapatkan skor D sebanyak 10, E0, F0, dengan total DEFT adalah 10 di mana kategori WHO termasuk tinggi. Selanjutnya, penilaian resiko karies menurut AAPD-CAT. Pada penilaian ini didapatkan bahwa ibu pasien memiliki karies yang aktif, anak memiliki plak pada gigi yang terlihat dan memiliki enamel defect, dan memiliki lesi karies. Sehingga faktor resiko yang dialami anak adalah dalam kategori yang tinggi. Diagnosis dan rencana perawatan pada pasien yang pertama adalah dilakukan oral diagnosis, gingivitis pada pasien dilakukan dental health education dan oral prophylaxis, gigi 55, karies dentin restorasi kelas 2 JIC, gigi 5474, karies enamel restorasi kelas 2 JIC, gigi 51, karies dentin restorasi kelas 3 RMJIC, gigi 61, karies dentin restorasi kelas 4 RMJIC, gigi 6465, karies dentin restorasi kelas 2 JIC, gigi 75, karies vulva non-vital, pulpektomi non-vital, gigi 7181, mobility 2 diekstraksi, gigi 84, karies enamel di restorasi kelas 1 JIC, dan gigi 85, karies pulpa vital di pulpektomi vital, dengan perawatan akhir SSC.
Diagnosis malposisi gigi pasien gigi 52516162 palato versi, 7383 labio versi, 7271 distolinguo torsi versi, 8182 lingua versi. Skor IOTN pasien grade 2 dan perlu perawatan ortodontik. Selanjutnya contoh skenario pada usia anak lebih dari 6 tahun. Berdasarkan anamnesis, didapatkan identitas dan keadaan umum pasien bernama T, usia 9 tahun, berat badan 18 kg, tinggi badan 114 dengan status gizi underweight. Riwayat diet pasien mengonsumsi ASI sampai 9 bulan, riwayat susu 5 kali sehari, dan berhenti saat usia 2 tahun. Pasien ngemil di luar jam makan sebanyak 1 kali sehari. Riwayat kesehatan gigi pasien sudah menyikat gigi sejak usia 2 tahun dengan sikat gigi sendiri dan pasta gigi Pepsodent, anak tidak teratur menyikat gigi, tidak memiliki kebiasaan buruk, dan sudah pernah ke dokter gigi. Pada pemeriksaan sekitar mulut didapatkan kelenjar getah bening tidak teraba dan sakit pada kelenjar sublingual, submandibular, dan parotis, sedangkan TMJ pembukaan mulut, mata, kulit normal. Pemeriksaan jaringan lunak mulut didapatkan bibir normal, perlekatan frenulum sedang, mukosa normal, gingiva kemerahan, palatum normal, lidah terdapat pseudomembran berwarna putih keabuan pada dorsum lidah, tonsil normal. Selanjutnya, pemeriksaan plak dan OHIS, di mana skor plak low and stillness pasien dalam kategori sedang, sedangkan menurut Green and Vermeulen, skor OHIS pasien dalam kategori baik, dan indeks kalkulus dengan kategori kebersihan mulut baik. Pada pemeriksaan gigi geligi didapatkan kehilangan gigi prematur gigi 54 dan 55, fraktur gigi, gigi berlebih, persistensi tidak ada, early eruption pada gigi 1-4, hubungan molar kanan kelas 2 dan kiri kelas 2, terdapat malposisi gigi, midline normal, dan overjet overbite normal. Skor DFT pada pasien 6, di mana D 6, E0, F0, dan skor DMFT pada pasien 3 di mana didapatkan D3, M0, dan F0. Selanjutnya, penilaian resiko karies kasus 2 menurut AAPDK. Berdasarkan anamnesis didapatkan bahwa pasien mengonsumsi cemilan 3 kali sehari, pasien memiliki plak yang terlihat, memiliki enamel defect, pasien menyikat gigi menggunakan pasta gigi Belfluoride, pasien juga memiliki lesi karies, sehingga resiko karies pada pasien termasuk tinggi. Berikut adalah diagnosis dan rencana perawatan pada pasien. Pada gigi 75 karies non-vital dilakukan ekstraksi, gigi 84 karies vital dilakukan pulpektomi vital, gigi 65 dilakukan drenase abses kemudian pulpektomi non-vital. Sedangkan gigi lainnya direstorasi dan dilakukan pit fissure sealant. Malposisi gigi 1222 mesiopalato torsiversi, gigi 3242 mesiolinguo torsiversi. Skor IOTN grade 2 sehingga keperluan ortodontik rendah.